Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu dalam renungan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan beserta dengan kita. Baik, kita akan memulai renungan ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pagi pada pagi hari ini, menerima hari yang baru daripada-Mu. Bapak kami percaya Tuhan, di mana ada hari yang baru yang Tuhan berikan, ada berkat-berkat baru yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapak, beracaralah, masuklah dalam hati kami suasnya, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa kami katakan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu bagus bagaikan simfoni. Amsal 18 ayat 22. Kita akan bacakan landasan firman Tuhan. Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Kita buka lagi Amsal 27 ayat 25. Amsal 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Buka lagi Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Banyak wanita dan pria yang merasa kecewa karena tidak lagi merasakan kedekatan emosional dalam pernikahan mereka. Itulah yang dialami oleh Susan dan suaminya. Sebagai respon dari kekecewaan terhadap suaminya, Susan kerap berlaku kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tajam. Emosi di hati Susan dan suaminya pun meningkat. Mereka bahkan saling mengancam. Dan akhirnya pernikahan itu dengan bercerai. Dan mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai. Seiring berjalan waktu, Susan dan suaminya sama-sama merasakan pahitnya proses perceraian yang mereka jalani. Ketika mereka bertemu untuk penandatanganan berkas-berkas yang terakhir, mata mereka saling menatap sangat dalam. Di mata suaminya, Susan menemukan perasaan yang juga dialaminya. Aku tidak ingin bercerai. Kurasa dia juga tidak ingin bercerai dariku, kata hatinya berbisik. Saat Susan mencoba menyatakan isi hatinya itu, dengan datar suaminya menjawab, kita sudah melangkah sampai sejauh ini. Kurasa kita harus menyelesaikannya. Susan tidak pernah mengharapkan keadaan itu. Ia hanya ingin suaminya mengerti isi hatinya. Jangan biarkan emosi membawa kita ke jalan yang diinginkannya. Khususnya ke jalan yang membuat kita menyesal seumur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komunikasi adalah unsur yang sangat penting dalam suatu hubungan. Ketika wanita sudah bicara panjang lebar dan pria hanya menjawab, maka emosi wanita biasanya langsung naik. Wanita akan stres karena merasa tidak dianggap. Gejala yang timbul pada pria ini disebut sebagai Guy Attention Deficit Syndrome atau GATS. Banyak wanita yang mengeluh karena pasangannya mengalami gaya seperti pasangan yang menderita GATS. Jika pria hanya memberi anggapan saat wanita bercerita,
Sebenarnya ia bukan tidak mendengar apa yang diucapkan si wanita, tetapi memang begitulah cara pria mendengarkan wanita. Menurut peneliti dari University of Sheffield, Inggris, pria dan wanita punya struktur otak yang berbeda. Struktur otak yang berbeda dalam mendengarkan sesuatu. Otak pria tidak akan langsung berhubungan pada saat wanita berbicara. Pria menggunakan bagian otak primitifnya saat memproses suara wanita, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk memilih. Struktur otak inilah yang membuat pria lebih lama mencerna perkataan wanita. Lebih lanjut dikatakan bahwa pria memproses suara wanita di bagian otak yang sama saat mereka mendengarkan musik. Hal ini dikarenakan suara wanita lebih kompleks dan punya kekuatan melodi yang lebih besar. Jadi jika pria mendengarkan wanita berbicara, ia perlu menganalisanya lebih lama untuk mengetahui maksud ucapan itu. Itulah sebabnya mengapa 5 menit setelah wanita selesai berbicara, pria baru menanggapi informasi yang diterimanya. Riset ini tentu membantu kelancaran komunikasi kita dengan lawan jenis. Untuk menenangkan hati pasangan yang sedang marah atau stres, pria cukup berkata, "Sayang, suaramu bagaikan musik di telingaku. Bukannya aku tidak mendengarkan ucapanmu, tetapi simfoni ini membuat aku tidak bisa mendengar kata-katamu." Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ada keindahan dalam keluarga kalau kami mengerti hambatan dan cara berkomunikasi dengan mengenal kemampuan pasangan kami masing-masing. Mampukan kami oleh kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Suami yang baik sebaiknya menulikan telinganya, dan istri yang baik sebaiknya membutakan matanya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.